ditemukan 150 mil sperma di tubuhnya Dr. Moumita. Halo guys, namaku Joanna, aku adalah storyteller kasus kriminal dan juga misteri. Hari ini aku ingin ceritain sebuah kasus yang mungkin kalian sudah dengar dalam minggu-minggu ini. Kasus yang begitu tragis dan mengenaskan terutama buat kita para perempuan. Kasus kali ini kita akan ngebahas kasus Dr. Moumita Demanat. Pada tanggal 9 Agustus 2024, Dr. Moumita dikatakan hilang oleh teman-temannya. Mereka tidak tahu di mana keberadaan Dr. Moumita. Karena Dr. Moumita ini sebenarnya sudah praktek selama 36 jam tanpa sama sekali istirahat. Ya teman-temannya itu bingung di mana Dr. Moumita. Karena katanya dia mau istirahat, tapi kok nggak ada juga gitu kan. Ya wajar lah, panik kan, takutnya dia kenapa-napa. 36 jam loh praktik tanpa istirahat sama sekali. Singkatnya, keesokan harinya seseorang ditugaskan untuk membersihkan ruangan seminar. Ketika dia masuk ruangan seminar, dia begitu kaget karena dia melihat ada seseorang yang sedang terbaring di podium. Namun ketika dia mendekat, dia begitu kaget karena dia melihat pada saat itu orang yang terbaring itu dalam posisi yang sangat mengenaskan. Karena seseorang tersebut terlihat sudah setengah telanjang. Dia sudah tidak menggunakan celana, namun di sampingnya tuh ada minuman, ada HP, ada laptop. Jadi ketika melihat ini, pembersih ruangan itu langsung kaget lah kan. Dia langsung minta pertolongan. Banyak orang akhirnya masuk ke dalam ruangan tersebut. Ketika masuk, mereka pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah Dr. Moumita yang mereka sudah cari dari semalam. Mereka pun langsung segera mengambil tindakan, mereka langsung bawa Dr. Moumita, namun sayangnya saat itu Dr. Moumita sudah tidak dapat diselamatkan. Dr. Moumita meninggal dunia. Pihak rumah sakit kemudian menghubungi keluarga Dr. Moumita, dan ketika mereka menghubungi keluarga Dr. Moumita, mereka pun mengatakan kepada keluarganya bahwa Dr. Moumita itu telah meninggal dunia akibat bunuh diri. Guys, kan tahu kan tadi saksi mengatakan bagaimana ketika dia menemukan Dr. Moumita, kondisi Dr. Moumita itu udah sangat mengenaskan. Nggak mungkin dong bunuh diri masih sempat-sempat kan buka celana gitu ya kan, bunuh diri tanpa ada apa-apa gitu kan. Dimana-mana kan kalau bunuh diri pasti ya gantung diri, minum obat-obatan lah. Tapi ini enggak guys. Mendengar kabar dari rumah sakit, tentunya keluarga Dr. Moumita langsung menuju ke rumah sakit kan. Nah ketika sampai ke rumah sakit, keluarga Dr. Moumita ini nggak dikasih lihat Dr. Moumita. Saat itu Dr. Moumita langsung diotopsi. Hasil otopsi pun keluar dan hasilnya itu sangat mengenaskan guys, sangat mengiris hati. Karena apa? Ditemukan 14 luka di sekujur tubuh Dr. Moumita. Dari kepala, wajah, leher, lengan, bahkan sampai di mana guys kalian tahu? Sampai kelamin juga ditemukan. Selain itu kan tahu apa yang paling mengejutkan? Ditemukan 150 mil sperma di tubuhnya Dr. Moumita. Kalian mau tahu 150 ml itu seberapa banyak? Segini guys. Ini sangat banyak. Dan kalian tahu apa? Satu orang laki-laki itu hanya bisa menghasilkan sekitar 6 ml sperma. Jadi 150 ml sperma, nggak mungkin dong hanya satu pelakunya. Ya kita hitung pakai matematika ya kan, udah pasti dong. Hasil otopsi juga menunjukkan bahwa Dr. Moumita ini melakukan perlawanan terhadap pelaku. Jadi Dr. Moumita ini bukan dalam posisi sedang tidur terus diperlakukan seperti itu, enggak. Dr. Moumita ini sadar ketika dilakukan seperti ini. Jadi bisa kebayang ya kan gimana Dr. Moumita tuh meronta-ronta ingin melepaskan diri, tapi nggak bisa. Dari laporan autopsi pun akhirnya dikatakan bahwa Dr. Moumita itu meninggal akibat dicekik di lehernya. Duh guys, kalian bisa lihat kan tadi ada banyak sekali luka tubuhnya Dr. Moumita. Jadi dia itu dipukul, dihantam, sampai dicekik guys. Saat itu keluarga sudah merasa aneh gitu. Kenapa mereka harus menunggu lama untuk bisa melihat jenazahnya Moumita? Terus mengapa pada saat ditelepon dikatakan Dr. Moumita itu bunuh diri? Namun pada saat itu keluarga masih menahan gitu kecurigaannya. Polisi kemudian langsung turun tangan dan mencari tahu siapa pelaku dari kasus ini. Mereka pun kemudian menangkap Sanjay Roy yang dianggap sebagai pelaku karena ada beberapa bukti. Bukti pertama yaitu ditemukannya luka cakaran di lengannya si Sanjay Roy yang sesuai dengan DNA-nya si Dr. Moumita. Selain itu ditemukan juga headset yang rusak. Jadi kemungkinan besar pada saat si Sanjay itu menyerang Dr. Moumita kan melakukan perlawanan tuh. Kemungkinan mungkin dia tuh menarik headsetnya dari si Roy. Makanya itu menjadi barang bukti juga saat itu. Si Roy ini mempunyai akses untuk masuk ke rumah sakit.
Dia ini kayak kenal lah sama beberapa orang di sana, jadi dia tuh bebas keluar masuk rumah sakit. Nah, jadi kemungkinan besar dialah pelakunya karena dia ya bisa masuk kemanapun juga. Selain itu, yang menjadi bahan pertimbangan polisi menganggap dia sebagai pelakunya karena si Roy ini punya beberapa kasus sebelumnya, kasus pelecehan dan juga ya kecenderungan terhadap hal-hal yang bersifat pornografi. Polisi hanya menangkap si Sanjay Roy saja dalam kasus ini. Tapi guys, ingat di awal tadi ya, hasil otopsi menunjukkan bahwa terdapat 150 mil sperma di tubuhnya Dr. Moumita. Gak mungkin dong sperma ini berasal dari Sanjay Roy, karena banyaknya kejanggalan dari awal, di mana keluarga dikabari kalau Dr. Moumita ini meninggal dunia karena bunuh diri. Selain itu juga Dr. Moumita ini diotopsi dengan buru-buru dan keluarganya nggak dikasih lihat Dr. Moumita. Terus ditangkap hanya ada satu orang dalam kasus ini. Tentunya ini menimbulkan pertanyaan kan, kayak kok ada yang aneh gitu. Keluarga Dr. Moumita juga merasa bahwa polisi menutup-nutupi kasus ini. Namun guys, kalian tahu siapa pemegang kekuasaan terbesar dunia ini? Netizen. Netizen tidak tinggal diam. Kasus ini kemudian memicu kemarahan yang sangat besar bagi masyarakat. Terutama karena masyarakat tuh berpikir, kenapa kasus ini ditutupi? Banyak lagi gosip yang mengatakan bahwa kayaknya ya salah satu dari pelaku adalah orang yang berpengaruh. Jadi ya, polisi tutup-tutupin. Selain itu, masyarakat juga merasa gelisah karena rumah sakit adalah tempat yang seharusnya aman, tempat di mana orang bisa recovery sampai benar-benar sembuh. Tapi malah di rumah sakit bisa jadi kejadian adanya pembunuhan dengan keadaan yang sangat mengenaskan, kan? Gak wajar dong. Masyarakat kemudian melakukan pawai lilin dan dokter-dokter di seluruh India melakukan demonstrasi. Dokter-dokter ini bahkan menolak beberapa pasien dan hanya fokus untuk menangani pasien-pasien yang bersifat darurat saja. Saking begitu besarnya rasa empati dokter-dokter di sana, mereka tuh turun ke jalanan guys. Dokter-dokter turun ke jalanan ini tetap melayani pasien-pasien yang darurat ya. Kalau seandainya yang nggak darurat, mereka kesampingkan dulu. Dan masyarakat pada saat itu nggak ngamuk, nggak ngambek sama dokter-dokter karena mereka juga mengerti betapa besarnya dan mengenaskannya kasus Dr. Moumita ini. Karena begitu besar perhatian masyarakat dan begitu besarnya amarah masyarakat terhadap kasus ini, maka Mahkamah Agung di India menurunkan pasukan khusus yang fungsinya untuk menjaga keamanan di rumah sakit, khususnya untuk dokter. Sayangnya guys, sampai saat ini polisi masih mengatakan bahwa hanya Sanjay Roy lah tersangkanya. Jadi hal ini masih menimbulkan rasa marah yang besar bagi masyarakat di India. Nah, sangat disayangkan sekali guys, ini kasus kenapa harus ditutup-tutupin gitu. Sedangkan begitu banyak bukti yang ada, kenapa polisi sangat disayangkan bersikap seperti ini. Which continues even till today. Even the handling of the government has come under question, and that is why the case was transferred to the CBI. Kejadian ini sangat memilukan ya guys ya. Kan ingat gak beberapa hari yang lalu tuh sempat ada pertanyaan kan, kayak kalau seandainya kalian di hutan kan tuh akan ketemu beruang atau ketemu laki-laki, dan kebanyakan orang tuh milih untuk ketemu beruang. Kalian tahu guys kenapa orang milih ketemu beruang? Karena kalau ketemu beruang guys kan mungkin langsung gitu aja ya kan, diterkam sama beruang. Tapi kalau kalian ketemu sama laki-laki guys, banyak kemungkinan yang bisa terjadi guys ya. Entah kalian bisa diperkosa, entah kalian bisa disiksa, dan kalian akan langsung selesai dead gitu aja guys. Enggak, sangat parah guys. Turut berduka cita untuk seluruh keluarga Dr. Moumita. Semoga keluarga Dr. Moumita dikuatkan dan semoga kasus ini dapat segera terungkap. Semoga kebenaran benar-benar dapat dinyatakan dan keadilan dapat ditegakkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen aku supaya aku makin semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Bye-bye.